Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Maulana Yuda dari kelas 12 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan routingan ya. Routingan menggunakan mikrotik. Oke, di sini saya menggunakan tiga router dengan OS mikrotik ya. Di sini saya sudah bagi menjadi nama kelasnya ya, yaitu TKJ 1, TKJ 2 dan RPL 1. Oke, untuk lainnya sendiri saya menggunakan Debian menggunakan Windows XP. Kalian bisa menggunakan yang OS lain berbasis GUI ataupun berbasis CLI ya. Oke, mungkin ya. Oh ya, hari ini kita akan melakukan routingan OSPF. OSPF atau yang biasa disebut Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Oke, kita lihat dulu, kita ke pengaturan di router TKJ 1-nya, yang router pertamanya. Oke. Ya, di jaringannya. Di sini saya menggunakan dua adaptor ya, dua-duanya internal. Oke. Nanti akan dihubungkan ke satu port di sini di router yang lain dan satu portnya lagi di kliennya. Oke. Lalu untuk yang router 2 saya menggunakan 3 port ya. Adapter 1 saya gunakan untuk menghubungkan ke TKJ 1, router TKJ 1. Yang adapter 3-nya saya akan hubungkan ke RPL 1. Nah, adapter 2-nya saya akan hubungkan ke kliennya menggunakan internal semua ya. Ini juga sama ya, sama seperti TKJ 1. Adaptornya cuma 2, satu ke klien, satu ke router lain. Oke. Di sini saya akan mulai dari TKJ 1 ya. Oke. Di sini kita sudah masuk ke adminnya. Lalu kita akan ketikkan sistem system interface, system identity ya. Sistem identity, set name-nya tadi apa? TKJ 1 ya. Bentar. Ya, TKJ 1, set name-nya. Oke. Lalu akan kita ketikkan interface bridge add address add name loopback. Nah, di sini kita akan tambahkan IP-nya. IP address, address. Yang pertama itu untuk ke routernya dulu ya. 12.12.12.1. Oke, dengan prefixnya 24 kita masukkan ke interface ether 1. Oke. Lalu di ether 2-nya kita akan tambahkan untuk ke kliennya ya, ini ya. 192.168.101. Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah IP address address 1111. Ini untuk IP loopback-nya ya. Dengan prefixnya 32 kita masukkan ke interface loopback. Nah, di sini kita akan masuk ke routing OSPF ya. Lalu kita akan ketikkan interface add interface ether 1. Ether 1. Nah, lalu akan kita ketikkan instance set 0 redistribute connected ke S-type 1. Lalu kan kita ketikkan router ID-nya 1111 ya. Nah, ini ya. Ini nih ya. 111 tanpa prefix. Lalu kita akan buat pathnya ya. Kita akan buat jalannya ya. Routing OSPF udah. Network add network 12.12.12.0 ya, karena ini networknya. Lalu area backbone itu apa maksudnya? Backbone itu 0, berarti area 0 ya. Oke, lalu kita akan masukkan 192 ya, 192 108 tadi berapa? 100 0. Oke. Lalu yang terakhir itu network
add network 1111 dan prefixnya 32, area backbone ya. Kita tutup, coba kita lihat IP root print. Oke, sudah masuk semua ya. Di sini ada loopback, ether 1 dan ether 2. Oke. Untuk router TKJ 1 sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke RPL 1. Ya. Oke. Di sini kita ketikkan seperti tadi, system identity add set name. Set name-nya tadi apa? Ini RPL 1. Lalu kita akan ketikkan interface bridge add name loopback. Oke, lalu kan kita masukkan IP address-nya. IP address-nya add address yang tadi pertama dulu 13 1 dan prefixnya 24. Lalu interface-nya kita masukkan di ether 2, ether 1. Oke. Sini ether 2, lalu kita masukkan 192.168 300 tuh. Invalid value. Oh ya. 250. Di yang untuk yang TKJ 2 nya nanti kita akan masukkan 200. Atau ini 200. 250 lagi. 250. Oke, lalu yang terakhir ini loopback ya. Loopback, lalu prefixnya tadi ini berapa? 2222, 333 ya. 3333 dan prefixnya 32. Oke. Ya. Lalu kita akan ketikkan routing OSPF ya. Lalu kita akan ketikkan interface add interface ether 1. Lalu kita ketikkan instance set 0 redistribute connected as type 1. Lalu router ID-nya 333 quarter 3 ya. Lalu networknya add network 13 0, prefixnya 24, area backbone. Yang ini juga sama. Tadi berapa IP-nya? 192.168 250. 250. Oke. Yang terakhir 3333, prefix 32. Ya. Lalu sudah, kita ganti lagi ke yang terakhir. TKJ 2 ya. Oh, ini TKJ 1. Nah, ini TKJ 2. Oke, di sini kita akan masukkan. Bentar, kita lihat dulu ya IP interface print. Ya, ada tiga adapter ya. Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Oke, interface. Lalu kita akan ketikkan sistem dulu, sistem identity set name-nya ini berarti TKJ 2. Lalu interface bridge add name loopback. Oke. Lalu kita masukkan IP-nya ya, IP address, add address 12 prefixnya 24, interface-nya kita masukkan ke ether 1. Di ether 3 nya kita akan masukkan 13 2. Oke, lalu IP address, add address 192.168 200 1, prefix 24,
interface router 2. Oke. Lalu IP address yang terakhir ya untuk loopback-nya, IP address 22222, prefixnya 32, interface di loopback. Oke, kita akan ketikkan routing OSPF, lalu kita masuk ke interface, add interface sama dengan ether 1, lalu ether 2 ya, ether 3 ding, ether 3. Oke, setelah itu kita akan memasukkan routing instance set 0 redistribute connected as type 1 router ID 2222. Lalu yang terakhir network add network 12.12.12.0.24, lalu area backbone, lalu ini juga sama 13 ya, tapi 13, lalu yang terakhir 19.8.200. Oke, ada lagi untuk loopback-nya 2222, prefixnya 32. Oke, IP root print ya, di sini sudah tertera ya pathnya, jaringannya ya, jalannya sudah tertera. Coba kita ping 192.168.101 bisa. Oke, 201 bisa, terus dari situ 251 bisa, terus 12.12.12.1 bisa, 12.2 bisa. Oke, 13.13.13.1 bisa, 13.2 bisa. Oke, nah kita akan setting dulu di konfigurasi kliennya ya. Oke, kita akan masuk ke kliennya. Ini berarti klien, kita ke klien 1 dulu. Klien 1 ya. Di sini kita setting internal semua ya, di port 1 saja. Oke, ke properties. Why am I being like it? Oke, 100. Lalu yang ini juga 100. Ya, close. Keep your computer up to date. Oke. Come on. Ya, coba terus kita ke ini. Lakukan hal yang sama ya. Ya, kalau ini belum diganti, kita ke jaringan, terus kita pilih yang internal ya, izinkan semua. Yang ini juga sama, kabel tersambung kita matikan karena kita tidak butuh, hanya butuh 1 saja. Wow, I've been lagging. Oke. Ya, di sini kita akan ubah menjadi 192, 108, 200. Ini ke berapa sih? Ketiga ya. Berarti 252. 108, 250, 1. Oke, untuk yang terakhir, belum di close. Oke, untuk yang terakhir berarti klien XP2. Oke, di sini kita juga belum ganti, ke peranti lagi, ke jaringan, kita matikan jaringannya, lalu kita akan ubah menjadi internal.
Oke, sini sudah kita ubah ya, masih lag. Ya, ini kita ke properties lagi. Kalau misalnya kalian menggunakan kliennya Debian, kalian tinggal ketik aja ya di nano etc network interfaces. Oke, 192, 108, ini berapa? Oke, 200, 2, 108, 200, 1. Oke. Kita tunggu restart dulu. Kita akan buka CMD ya. Panas. Oke. Coba kita ping dulu. Ping 192, 108, 101. Oke. Bisa 102, bisa. Oke, kita coba ping 201. Bisa. Oke, 202 bisa. Lalu 250 1 bisa. Oke, 252 bisa. Ini ya, semua klien sudah terhubung ya. Coba kita ping 12 1 bisa. 2 bisa. 13 coba kita ping. Oke, 13 1 bisa. Oke, bisa. Ya, satu klien sudah berhasil semua. Ya, satu klien sudah berhasil semua. Lalu yang ini coba kita ya, kita langsung sekaligus saja ya. Salah. Oke, kita langsung sekaligus saja ke klien 3 ya, biar nggak makan banyak waktu. Ya, coba kita ping 192, 108, 101 bisa, 102 bisa, 201 bisa, 202 bisa, 251 bisa, 252 bisa. Oke, terus habis itu 12 1. Oke, bisa, 2 bisa, lalu 13 1. Oke, bisa, 13 2 bisa. Oke, sekarang yang ini ping 192, 108, 101 bisa, 102 bisa, 201 bisa, 202 bisa, 251 bisa, 251 bisa, 252 bisa. Oke, lalu kita akan ping 12 1. Oke, bisa, 2 bisa, 13 1 bisa, 2 bisa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.